Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Hadirin ihwati iman rahimakumullah, alhamdulillah di subuh hari ini kita bisa berkumpul kembali yang insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membahas satu hadis yang lumayan tidak terlalu panjang, pendek hadisnya mah. Namun hadis ini justru mencakup di segala sendi-sendi kehidupan kita, baik dalam hal ibadah ataupun dalam hal muamalah, begitu. Nah, kalau di makalah saya sampaikan hadisnya itu yang langsung redaksi Imam At-Tirmidzi. Namun di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah hanya cuma sampai sini, gitu. Jadi kalau di redaksi Imam At-Tirmidzi ada tambahannya. Kita coba bacakan hadis yang ke-11. An Abi Muhammadin Al-Hasan ibni Aliin Al-Hasan ibni Ali ibni Abi Thalibin. Ini yang sesuai dengan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyahnya. Sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi. Dari Abu Muhammad Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, sibti, ya, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangan beliau. Qala, ia berkata, hafidtu min Rasulillah, saya hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang meragukanmu dan kerjakan apa yang tidak meragukanmu. Hanya sampai sini kalau di Al-Arba'in An-Nawawiyah mah. Nah, redaksi yang lengkap berdasarkan riwayat At-Tirmidzi ada tambahan setelah da' ma yaribuka ila ma la yaribuka, fa inna sidqa tumaninatun. Nah, ada tambahannya itu. Karena kejujuran atau kebenaran itu merupakan ketenangan. Wa innal kadziba ribatun, dan dusta itu adalah sebuah keraguan. Nah, hadirin ihwati iman rahimakumullah, sebelum saya mengupas terkait dengan kandungan makna yang terdapat dalam hadis ini, sedikit saya kupas terlebih dahulu tentang sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Nah, di mana di dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah, Imam An-Nawawi beliau menyatakan bahwa hadis ini diriwayatkan dari Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dijelaskan siapa Hasan itu, sibtin Nabi, yaitu cucu Nabi. Cucu Nabi. Kalau kata sibtun itu adalah cucu dari anak perempuan. Kalau cucu dari anak laki-laki namanya bukan sibtun, tetapi hafidun. Nah, sama seperti contohnya wa dan bibi dari pihak ibu disebutnya kholun atau kholatun. Sedangkan dari pihak bapak disebutnya amun atau amatun. Nah, jadi beda apa? Beda istilah untuk pihak ibu dan pihak ayah. Nah, begitu. Nah, jadi ini ihwati iman rahimakumullah. Kemudian sedikit saya sampaikan tentang biografi Al-Hasan bin Ali ini. Kunyahnya Abu Muhammad karena salah satu putranya Hasan ini namanya Muhammad. Lahir di Madinah di pertengahan bulan Ramadan
tahun ketiga Hijriah. Jadi kalau Rasulullah wafat tahun ke-11, Hasan ini tahun ketiga baru lahir. Jadi ketika Rasulullah wafat, Hasan usianya berapa tahun? Sekitar 8 tahunan. Nah, jadi masih kecil. Dan Hasan ini merupakan anak pertama. Jadi jangan anggap bahwa Hasan dan Husain ini anak kembar, bukan. Jadi Hasan dan Husain ini bukan anak kembar. Hasan lahir di tahun ketiga Hijriah, Husain mah lahirnya di tahun keempat Hijriah bulan Sya'ban. Nah, sebetulnya kalau kita lihat di dalam kitab Tahdhibul Kamal karya Imam Al-Mizzi, di sana disampaikan riwayat kata Ali bin Abi Thalib, saya ini suka berperang. Nah, ketika dia memiliki anak, ingin dinamakan anaknya itu Harb, karena Harbun itu perang artinya begitu. Tetapi ketika ditanya oleh Rasulullah, mana cucuku gitu, ingin kau namakan apa anak tersebut? Nah, ketika lahir Hasan bin Ali, Ali menjawab sesuai dengan keinginannya, yaitu Harb gitu. Tetapi Rasulullah memberi nama Hasan. Pas lahir anak kedua, sama keinginan Ali pun ingin memberi nama dengan nama yang sama. Namun Rasulullah memberikan nama kepada putra keduanya Ali bin Abi Thalib ini dengan nama Husain. Nah, di dalam riwayat tersebut disampaikan bahwa Rasulullah terinspirasi dari Nabi Harun yang memberi nama putranya Syubair dan Mubsyir gitu. Jadi terinspirasi dari Nabi Harun. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Hasan ini wafat pada bulan Rabiul Awal tahun 50 Hijriah pada usia 47 tahun dalam keadaan diracun oleh orang terdekatnya. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa yang meracuni ini adalah istrinya, begitu. Jadi yang meracuni ini istrinya. Nah, hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Sedangkan Husain wafatnya di mana? Di Karbala pada tahun 61 Hijriah. Nah, justru kalau kita lihat antara Hasan dan Husain, orang Syiah lebih menganggap lebih utama kepada siapa? Kepada Husain karena peristiwa Karbala tersebut gitu Pak. Jadi kalau kita lihat Pak, apalagi baca situs-situs Syiah gitu ya, bagaimana kisah Husain dibunuh sehingga syahid di Karbala begitu dari awal sampai akhir, itu membuat kita ini betul-betul bersedih. Dan memang takdirnya Husain itu seperti itu. Nah, hadirin ikhwati iman rahimakumullah, kemudian dikatakan wa roihanah. Roihanah itu artinya bunga yang harum ya, yang harum aromanya. Ini merupakan kiasan dari bentuk kecintaan dan kegembiraan. Nah, ini pun disampaikan dalam riwayat yang lain, huma roihanata yaminad dunya. Keduanya adalah kesayanganku dari kehidupan dunia. Siapa? Maksudnya adalah Al Hasan dan Husain begitu. Namun di dalam beberapa riwayat Hasan ini memiliki keutamaan lebih daripada Al Husain. Nah, ini kebalik dengan tadi apa yang saya sampaikan. Justru orang Syiah lebih mengutamakan Husain daripada Hasan karena peristiwa di Karbala tersebut. Nah, di sini wa iman rahimakumullah. Kemudian Imam Ibnul Athir beliau mengatakan bahwa roihan dimutlakan maknanya atas rahmat, kasih sayang, rizki dan kesenangan. Anak disebut ar-roihan karena ia merupakan rizki. Pak, di dalam Al-Quran yang menggunakan lafaz roihan itu ada di Quran surat apa? Surat Ar-Rahman. Wal habbudul asfi war roihan. Satu lagi ada di Quran surat Al-Waqi'ah ayat 89. Al-Waqi'ah itu membicarakan tentang 3 kelompok ya. Di terakhirnya di ayat-ayat terakhir 89 90 disampaikan fa'amma in kana minal muqarrabin farauhu wa raihanu wa
Jannatun Naim. Nah, seperti itu. Hadirin ihwatul iman rahimakumullah. Kemudian Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau menyampaikan bahwa disamakannya Al-Hasan dan Al-Husain dengan bunga yang harum aromanya karena anak kecil itu selalu dicium, gitu ya. Dan memang kan anak kecil mah seperti itu. Anak kecil mah selalu dicium. Tadi salah satu pengertian ar-raihan itu adalah harum dari bunga, begitu ya. Kemudian kebiasaan Rasulullah mencium cucunya baik Hasan dan Husain tidak ditemukan riwayatnya secara bersamaan. Namun salah satu, kalau dalam riwayat At-Tirmidzi Hasan yang dicium gitu, tetapi nanti kalau dalam riwayat Abu Dawud Husain yang dicium, begitu ya. Nah, kemudian di dalam sebuah riwayat, ini di dalam riwayat At-Tirmidzi disampaikan bahwa Ibnu Umar beliau menyebutkan Al-Husain atau Al-Hasan ini adalah sebuah keraguan. Maka ia pun berkata, sesungguhnya aku mempunyai 10 anak, namun tidak satu pun dari mereka yang pernah kucium. Ya, Abu Hurairah ia berkata, Al-Aqra bin Habis pernah melihat Nabi SAW mencium Al-Hasan. Nah, ini Ibnu Umar menyebutkan Al-Husain atau Al-Hasan. Ini keraguan salah satu dari keduanya. Nah, kemudian akhirnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya siapa yang tidak mengasihi maka ia tidak dikasihi. Man lam yarham la yurham. Nah, diri ihwatul iman rahimakumullah, namun sampai saat ini saya belum mendapatkan riwayat terkait dengan Rasulullah itu kalau mencium Hasan itu di bibir. Kemudian kalau mencium Husain itu di arah leher. Nah, ini sebuah isyarat bahwa takdir keduanya ini, gitu ya, takdir keduanya ini nanti akhirnya seperti itu. Nah, kenapa Rasulullah mencium Hasan di bibir? Karena Hasan ini wafatnya nanti diracun sehingga apa yang terdapat di dalam perutnya ini keluar. Sedangkan Husain diciumnya di area apa? Leher. Karena nanti di Karbala ia dipenggal dan kepalanya itu ditenteng sampai ke gubernur Kufah pada waktu itu. Nah, riwayat ini sampai saat ini belum saya dapatkan. Begitu. Namun ini beredar di media sosial, begitu. Nah, hadirin ihwatul iman rahimakumullah, yang ada cuma ini, Rasulullah suka mencium salah satu cucunya baik Hasan ataupun Husain. Nah, kemudian di dalam riwayat yang lain yang menyatakan dalam riwayat Imam Al-Bukhari yang disampaikan oleh Rasulullah yang menunjukkan keutamaan Al-Hasan bin Ali disampaikan Innal Hasan wal Husain. Nah, ini keduanya dulu. Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Sesungguhnya Al Hasan dan Husain ini keduanya adalah pemimpin pemuda ahli surga. Nah, ini salah satu di antara keutamaan dari kedua cucu Rasulullah. Dan hadis ini selanjutnya merupakan masih sama terkait dengan keutamaan Hasan dan Husain. Kemudian hadirin ihwatul iman rahimakumullah, saya lupa ternyata tidak mencantumkan ini hadis yang sama. Di dalam riwayat Al-Bukhari, Al Hasan bin Ali diberikan keutamaan oleh Rasulullah bahwa inna bani, gitu ya, sesungguhnya cucuku ini, gitu ya, keturunanku ini merupakan nanti sayyidun, adalah keturunan adalah seorang pemimpin yang dengan melalui tangannya ia akan mendamaikan antara dua kelompok yang bertikai di antara kaum muslimin. Nah, setelah nanti kewafatan Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali ini naik. Namun Muawiyah meminta jabatan tersebut, gitu. Di dalam kisahnya seperti itu. Dan melalui kemurahan akhlaknya Hasan bin Ali, beliau melepaskan jabatannya dan memberikannya kepada Muawiyah. Karena pandangan beliau khawatir kalau seandainya hanya karena kekuasaan
ini nanti bertikai antara pengikut Ali dan pengikut Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Nah, hal ini menjadi sebuah hal yang pernah disampaikan oleh Rasulullah, dan itu menjadi terjadi ketika Rasulullah memberikan gambaran bahwa Hasan bin Ali ini yang akan menjadi pemimpin dan mendamaikan antara dua kelompok yang bertikai dari kaum muslimin. Hadirin ihwatu iman rahimakumullah. Maka kita masuk kepada matan hadisnya. Da ma yaribuka. Da merupakan sinonim untuk kata utruk, artinya tinggalkanlah. Ma yaribuka, apa saja yang membuatmu ragu-ragu, cemas dan bimbang. Kemudian fa inna sidqa, kata asidqo artinya kejujuran atau kebenaran, dan lawannya al-kadzibu yaitu kedustaan. Serta at-tumaninah artinya ketenangan, ar-ribah artinya keraguan. Nanti di dalam redaksi yang lain bukan fa inna sidqa tetapi fa innal khaira, dan bukan fa innal kadziba tetapi fa inna syarra. Nah, makanya disampaikan di dalam slide ini ada kata khair dan syarr. Hadirin waktu iman rahimakumullah. Maka dalam hadis ini disampaikan bahwa hadis ini menjadi salah satu dari hadis-hadis Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis jami yang mencakup keumuman dan keseluruhan, dan penting dan termasuk di antara bab wara dan ihtiyat, yaitu kehati-hatian. Nah, maka para ahli ilmu telah menelusuri cara ini dalam bab-bab fikih yang bersikap hati-hati, dan mereka menyebutkan banyak sekali contoh. Maka dari hadis ini lahirlah sebuah kaidah fikhiyah yang disebut dengan al-yaqinu la yazulu bisyakki. Keyakinan itu tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. Nah, kaidah ini menjadi lima kaidah yang menjadi pokok di dalam kaidah-kaidah fikhiyah di dalam usul fikih, sehingga dari 5 kaidah ini bercabang menjadi 40 gitu. Jadi kalau kita belajar usul fikih ini nanti para santri gitu ya, nanti kita belajar ada yang disebut kaidah usuliyah dan kaidah fikhiyah. Salah satu kaidah fikhiyah yang disampaikan adalah al-yaqinu la yazulu bisyakki. Keyakinan itu tidak bisa dikalahkan oleh keraguan. Hadirin ihwatu iman rahimakumullah. Nah, kaidah fikhiyah al-yaqinu la yazulu bisyakki ini bisa diterapkan dalam setiap urusan hajat hidup manusia, baik dalam hal ibadah ataupun dalam hal muamalah. Saya sampaikan salah satu contoh kalau dalam bab toharoh saja, bab fikih. Itu contohnya misalkan jika baju seseorang terkena najis dan ia tidak tahu apakah najis itu kena hanya di bagian depan atau sampai tembus ke bagian belakangnya gitu. Maka jika dibasuh bagian depan, kita suka memiliki keraguan-raguan karena kan tidak tahu ini teh yang najis yang kena itu bagian depannya atau tembus ke bagian belakang misalkan. Nah, maka untuk menghilangkan keraguan-raguan itu apa yang harus dilakukan? Basuh dua-duanya. Nah, begitu. Basuh dua-duanya. Atau misalkan yang kedua, siapa yang yakin bersuci dan ragu dalam berhadas, maka ia dalam kondisi suci. Misalkan gini, Pak. Bapak sholat maghrib, sudah dalam keadaan berwudu begitu. Pas sholat isya, tidak setelah tidur gitu ya, tidak pas nunggu sholat isya teh tidak tiduran dalam kondisi terlentang gitu, cuma duduk saja. Kemudian tiba-tiba ragu gitu ya, tiba-tiba ragu pas mau sholat isya, saya teh sudah batal atau belum? Kira-kira yang mau diambil yang mana? Dalam keadaan suci atau dalam keadaan hadas? Ya, dalam keadaan suci atau dalam keadaan hadas gitu ya. Nah, hadirin ihwatu iman rahimakumullah, kalau melihat kepada cabang dari
kaidah ini nanti ada kaidah al aslu baqau makana ala makana. Pokok asal tetapnya sesuatu atas sesuatu. Karena pada asalnya ketika kita setelah sholat maghrib dalam keadaan suci gitu ya, kemudian kita ragu hadas, maka tetapkan bahwa kita ini masih dalam keadaan suci. Kalau seandainya kita yakin bahwa kita hadas hitut gitu ya, atau keluar buang angin, nah baru itu kita tinggal ambil wudhu lagi. Nah kalau lihat kaidah fikih yang seperti yang itu gitu, yang al aslu baqau makana, maka tetapkan bahwa yang suci itu, bahwa yang yakin itu adalah dalam keadaan suci. Tapi bapak teh kekeh gitu ya, ragu. Nah kalau ragu mah sudah tinggal berwudu kembali saja gitu ya. Atau misalkan siapa yang yakin berhadas dan ragu dalam bersuci gitu, nah ini salah, maka ia itu dalam keadaan berhadas bukan dalam keadaan suci ya. Kemudian ini dalam masalah sholat, dalam masalah fikih, masih dalam masalah fikih, namun dalam masalah sholat. Namun tadi mah dalam masalah toharoh. Hadis yang disampaikan ini berdasarkan hadis. Jadi kaidah ini berdasarkan turunan dari hadis Rasulullah SAW. Kemudian hadisnya saya sampaikan dari Abad bin Tamim an ammihi annahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seorang yang mengadukan keraguannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Ar-rajulul ladzi yukhayyalu ilaihi, bahwa seseorang tersebut seakan-akan berkhayal, seakan-akan ia mendapatkan sesuatu dalam sholatnya. Yajidu syai'a fi sholat. Pakola, maka kata Rasulullah, layan patil, janganlah kamu pindah, aulayan sorib, atau janganlah ia pergi, hatta yasma'a sautan aw yajidarihan, sampai ya ia mendengar suara atau mencium baunya. Misal Pak punten lagi sholat, kemudian ngelibek, ya terang ngelibek, jangan di perutnya itu ada sesuatu yang bersuara. Nah, kemudian ia ragu, gitu ya. Ia ragu ini teh kentut atau bukan. Nah, begitu. Maka kata Rasul, layan patil, layan sorib, jangan pergi. Lanjutkan sholat tersebut sehingga ia mendengar suara, yaitu suara kentut, gitu, atau mencium baunya. Oh, kalau mencium baunya pasti kentut. Nah gitu. Jadi kalau ketika kita mendapatkan sebuah keraguan dan belum terbukti keraguan tersebut, maka tetapkanlah dalam keyakinan bahwa kita ini belum berhadas. Nah begitu. Nah diri waktu iman rahimakumullah. Nah kemudian hadis ini pun salah satu faidah atau kaidah kandungan makna dalam hadis ini adalah tentang meninggalkan perkara yang syubhat. Nah, ini adalah kandungan utama dalam hadis tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk meninggalkan hal yang meragu-ragukan. Karena hadis ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu berkaitan dengan al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma mutasyabihatun. Yang halal mah sudah jelas, yang haram sudah jelas. Di antara keduanya ada perkara yang samar, yaitu perkara yang syubhat, gitu ya. La ya'lamuhunna katsirum minan nas, yang hal tersebut tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Famanit taqwas syubhat, barang siapa yang menghindarkan diri dari perkara syubhat, istabro alidinihi wa irdihi, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Waman waqa'a fi syubhat, dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, waqa'a fil haram, ia telah terjerumus dalam perkara yang haram, gitu ya. Hadirin waktu iman rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun juga memerintahkan kita untuk tidak menjadi orang yang peragu, gitu ya. Harus yakin, gitu ya. Dalam Quran surat Al-Imran, al-haqqu mir rabbika fala takum minal muntarin. Atau dalam Quran surat Al-Baqarah, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin.
perkara yang benar hak itu adalah datang dari Tuhanmu, maka jangan sekali-kali engkau menjadi dari orang-orang yang ragu-ragu. Kemudian hadis yang selanjutnya ini pun masih dalam masalah fikih, dalam masalah sholat. Hadisnya dari Abi Sa'id Al-Khudri, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza syakka ahadukum fi sholatihi falam yadri kam shalla salasan am arba'an, barang siapa apabila salah seorang dari kalian ragu-ragu dalam sholatnya dan tidak mengetahui berapa rakaat dia sholat, 3 atau 4. Kan kita suka begitu ya. Jadi dalam sholatnya kadang suka ragu, ini teh sholat yang ke rakaat ketiga apa yang keempat. Nah maka falyatrohi syaka wal yabni ala mastaikona, maka buanglah keraguan-raguan dan ambillah yang pasti. Maka ambil yang pasti itu mana? Yang banyak apa yang sedikit? Yang sedikit. Jadi kalau ragu-ragu ini teh 3 rakaat atau 4 rakaat, rakaat keempat, maka tetapkanlah yang sedikit, begitu ya. Summa yasjudu sajdataini, kemudian sujudlah 2 kali sujud qabla an yusallima, sebelum salam. Berarti sujud apa Pak? Sujud sahwi. Nah di fa in kana shalla khamsan, dan jika ternyata gitu ya salatnya dia itu 5 rakaat, karena syafa'na lahu sholatuhu, maka sujudnya itu telah menggenapkan sholatnya. Jadi kusujud itu menggenapkan sholatnya. Ini terjadi berarti dalam sholat apa Pak? 3-4 rakaat duhur atau asar atau isya. Nah gitu ya. Sholat maghrib ada ganjil kan 3. Nah memang penghujung seperti dalam ibadah di penghujung malam selalu ditutup oleh witir kan begitu ya. Maka di penghujung siang pun sholat itu diakhiri dengan witir Pak, ganjil. Kan maghrib itu dia berada di penghujung siang, di permulaan malam. Awal malam itu dari maghrib. Nah begitu. Sholat maghrib 3. Nah selalu diakhiri dengan ganjil. Nah kemudian wa in kana sholat itmaman, dan ternyata jika benar dia itu sholatnya 4 rakaat, jadi mengambil yang sedikit itu ternyata memang benar dia sholat 4 rakaat, kana targiman lisyaiton, maka hal itu menjadi sebuah penghinaan bagi setan. Nah begitu. Jadi jangan sampai terus terlarut dalam keraguan, hayo mikiran gitu ya, berpikir ini teh 3 atau 4, 3 atau 4. Tetapkan yang lebih sedikit. Nah hadirin waktu iman rahimakumullah, sedikit saya menyinggung tentang, karena ini berkaitan dengan bab-bab yang ada di dalam sujud sahwi gitu ya. Kalau misalkan Pak posisi imam lupa di rakaat kedua itu harus apa? Tasyahud awal. Kemudian imamnya malah naik gitu. Makmum di belakang sudah bilang subhanallah, subhanallah. Yang harus dilakukan imam turun lagi atau lanjutkan? Dilanjutkan Pak, kalau sekiranya posisinya sudah berdiri tegak. Jangan turun lagi, tapi lanjutkan. Maka posisi makmum harus ikut apa? Ikut naik gitu Pak. Jadi harus ikut naik. Nanti sujud sahwi bersama-sama. Tetapi kalau dalam posisinya belum berdiri tegak, kemudian dia ingat, nah itu baru boleh turun lagi. Kalau sudah turun walaupun sudah dibilang subhanallah, di belakang itu sudah ramai subhanallah, lanjutkan. Nah ini pernah terjadi pada sahabat. Sampai sahabat yang mengimami sholat tersebut sampai harus berisyarat. Pernah di kita isyaratnya itu naik kemudian cek orang mah gitu ya. Sampai berisyarat begini naik itu, maka makmum harus ikut naik. Nah sahabat tersebut di akhir mengatakan, inilah yang terjadi
ketika kami di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pernah terjadi di zaman Rasulullah tidak turun kembali. Nah, hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, ini kasus yang memang kadang kebiasaan di kita suka turun lagi Pak ya, gitu, suka turun lagi. Ini mah mumpung ingat karena berkaitan dengan bab sujud sahwi gitu. Padahal tidak ada kaitan dengan hadis ini. Hanya saya sampaikan mumpung ingat saja. Nah, kemudian hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Ini masalah hadis yang nanti ya. Nah, dalam contoh dalam masalah muamalah kan tadi ya bahwa kaidah ini menyangkut dalam masalah ibadah dan dalam masalah muamalah. Dalam masalah muamalah mah seperti ini Pak, kalau saya ngambil contoh. Ada orang yang mengembara ya, orang yang mengembara keluar kota misalkan Pak ya, sudah mengembara 20 tahun gitu Pak, tidak pernah pulang. Maka yang kita tetapkan ini orang ini apakah sudah wafat atau masih hidup. Ini nanti masalahnya terjadi pada berkaitan nanti dengan ahli waris. Nah, seperti yang pernah terjadi nih ketika di pesantren 112 Warung Jambu kayak pas Ustaz Mansur sedang berdiskusi dengan keluarga muwakif yang rumah yang agak di sebelah utara ya, yang roboh itu. Nah, ternyata ada salah satu ahli warisnya yang ada di luar kota di Medan, dan sampai saat ini belum ketemu apanya, orangnya, apakah ini masih hidup atau sudah wafat. Nah, kalau dalam kasus ini kita menetapkan yang yakin yang itu yang mana? Beliau ini masih hidup atau sudah wafat? Masih hidup Pak gitu. Jadi menetapkannya bahwa orang ini masih dalam keadaan hidup. Jangan sampai ditetapkan beliau ini sudah wafat. Nah, kemudian nanti kita bagikan apanya? Harta warisnya, ujung-ujung pas sudah dibagikan orangnya datang lagi, kan jadi masalah. Nah, jadi kalau dalam masalah muamalah itu seperti ini begitu ya. Nah, hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Atau misalkan Bapak nih bertransaksi dengan orang, ya sudah mendapatkan bagian masing-masing, ternyata pas bagian kita ada kelebihan Pak, ada kelebihan, dan itu kita raguin itu kelebihan ini bagian dari milik kita atau misalkan bagian dari milik orang lain yang berserikat gitu ya, atau yang bekerja sama dengan kita. Kan itu menjadi sebuah keraguan-raguan. Maka apa yang harus dilakukan? Kita tanyakan kepada teman yang bekerja sama dengan kita. Ternyata teman yang bekerja sama dengan kita pun sama, dia ragu bahwa itu miliknya. Jadi apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan berkaitan dengan hal tersebut apa? Dia ragu, kita pun ragu. Maka kalau dalam keraguan jangan dimakan harta tersebut, sedekahkan saja. Kalau sekiranya itu harta kita, maka kita dengan menyedekahkan harta tersebut niatnya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi jika bukan harta kita, dengan mensedekahkan harta tersebut adalah untuk menghindari azab Allah. Nah, begitu ya. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Banyak Pak ya. Jadi dalam hal muamalah ini juga sangat beragam nanti contoh-contohnya. Salah satu mungkin satu ya terakhir yang saya sampaikan. Seorang ibu susu, dia ragu ketika menyusui anak susuannya apakah sudah 4 kali atau 5 kali. Yang kita tetapkan yang 4 atau yang 5? Coba yang kita tetapkan itu yang 4 kali atau 5 kali. Karena nanti syarat menjadi saudara sesusu itu minimal berapa kali Pak? 5 kali susuan, walaupun itu mau kenyang ataupun tidak kenyang gitu. Nah, nanti ini menjadi apa? Nah, inilah apiknya dalam hukum Islam itu begini Pak. Ada nanti seorang ibu yang suka menyimpan asinya di bank asi gitu ya, atau misalkan menyimpan asinya di kulkas gitu.
karena kelebihan si asinya ini ia berikan kepada yang lain. Nah ini mah harus dicatat Pak. Nanti siapa yang menyusui dari asi kita ini gitu. Kalau misalkan asinya banyak kan pasti lebih dari 5 kali isapan begitu. Nah maka jika kondisinya seperti itu ya anaknya ini sah menjadi saudara sesusu. Yang hukumnya saudara sesusu itu sama dengan saudara senasab, saudara kandung. Apa? Tidak boleh haram untuk menikah. Nah begitu. Jadi kalau misalkan ada seorang ibu susu atau seorang ibu yang menyusui anak orang lain, nah kemudian dia ragu apakah ini ia menyusui 4 kali atau 5 kali, maka tetapkan yang lebih sedikit. Kalau misalkan ragunya itu di sebelah sana, gitu ya. Dan tidak menjadi saudara sesusu. Nah, jadi nih waktu iman rahimakumullah. Jadi kaidah ini bisa berlaku dalam masalah ibadah dan dalam masalah muamalah. Ini menjadi kebutuhan hajat hidup kita sehari-hari gitu ya. Hadirin waktu iman rahimakumullah. Maka saya sampaikan terkait dengan faedah hadis ini ada 3. 1, agama Islam itu harus dibangun di atas pondasi yang kokoh, tidak dibangun di atas asas keraguan. Yang kedua, apabila menghendaki ketenangan dan ketentraman, maka hilangkanlah keraguan-raguan, terutama apabila setelah selesai dari melaksanakan ibadah. Jadi Pak, lamun tos beres, kalau sudah melaksanakan ibadah, hilangkan sekali keraguan-raguan, kecuali kalau memang kita yakin. Jadi saya ngambil contoh lagi. Kalau misalkan begini Pak, dalam tawaf, dalam umroh atau ibadah haji. Kan kalau tawaf berapa kali? 7 kali. Pas sudah ke makam Ibrahim gitu ya, sudah selesai ke makam Ibrahim. Kemudian tiba-tiba kita ragu. Tadi teh kita 6 putaran atau 7 putaran. Kalau sudah selesai jangan berpaling gitu ya. Kalau sudah selesai mah sudah tetapan saja. Kecuali kalau memang benar-benar kita yakin, oh tadi teh memang baru 6 putaran, maka tinggal apa? Tinggal tambah lagi begitu. Nah, jadi ini waktu iman rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, Rasulullah diberi dengan jawamiul kalam. Apa jawamiul kalam itu? Sesuatu kalam yang ringkas namun maknanya begitu luas. Kan dak mayaribuka ila malayaribuka. Tinggalkan yang ragu-ragu kepada yang tidak ragu-ragu. Kalimatnya ringkas tapi maknanya luas, bisa mencakup dalam masalah ibadah, dalam masalah toharoh, dalam masalah sholat, bahkan dalam masalah muamalah, bab transaksi, bab muamalah lainnya. Hadirin waktu iman rahimakumullah. Demikian mungkin pembahasan kita kali ini, yaitu berkaitan dengan meninggalkan perkara yang ragu-ragu. Nanti agak nyambung dengan hadis berikutnya. Jadi dalam hadis berikutnya masih ada keterkaitan. Dan mudah-mudahan bulan depan mudah-mudahan kita bisa berkumpul kembali ya dalam kajian syarhul hadis atau tafsir hadis. Kalau di jurusan akademisi mah ya tafsir hadis disebutnya gitu. Mangga Pak. Masalah ini Mohon Ustaz. Mohon Ustaz. Itu si bayi itu kan kalau menyusu beberapa kali isapan. Nah itu yang dilarang menikah itu 5 isapan apa 5 kali menyusu. Kan beda. Isapan dengan jumlah isapan dengan jumlah menyusu. Ya. Jadi ada 3 syarat ya seseorang itu menjadi saudara sesusu. Yang saya baca dalam syarah hadis atau dalam sebuah kitab, saya lupa nih. Kalau tidak salah dalam syarah Riyadhus Shalihin, Syekh Utsaimin mengatakan di dalam kitabnya Dalilul Falihin ala Syarhi Riyadhus Shalihin bahwa 3 syarat, salah satunya itu adalah 5 kali isapan. Jadi 5 kali isapan. Misalkan kalau 4 kali isapan di hari yang berbeda. Misalkan Pak, hari ini 4 kali isapan. Besok 4 kali isapan. Itu belum menjadi saudara sesusu. 5 kali isapan itu dalam 1 kali
penyusuan. Jadi misalkan itu teh mau kenyang ataupun mau tidak kenyang si bayinya. Kalau sudah 5 kali isapan, berarti dia sudah menjadi saudara sesusu. Dan yang menjadi saudara sesusu itu adalah ibunya dan keturunan ke bawah. Tidak kepada keturunan ke samping dan tidak kepada keturunan ke atas. Hanya ke bawah saja. Jadi hanya kepada siapa? Anak-anak si ibu susu tersebut. Begitu. Jadi kalau misalkan saudara sesusu punya sepupu gitu, boleh dinikahi? Boleh begitu. Karena tidak berlaku kepada ke samping atau ke atas. Jadi hanya ke bawah saja gitu. Dan itu pun harus terjadi fi zamanir radha'ah, dalam masa penyusuan. Dalam masa penyusuan mah berarti masih di bawah 2 tahun begitu. Itu syarat yang disampaikan. Demikian mohon Ustaz. Mohon mangga Pak Haji. Saudara sesusu itu mendapatkan hak waris tidak. Nah, kalau misalkan kita lihat dalam hadis, sibabul irsi salah satu. Sebab-sebab mendapatkan waris itu 3. 1, nasab. 2, seagama. Dan yang ketiga, memerdekakan hamba sahaya. Kalau lihat hadis ini, maka saudara sesusu tidak mendapatkan. Karena yang mendapatkan itu adalah nasab yang berkaitan dengan darah. Nah, begitu ya. Begitu mungkin Pak Haji. Mangga kalau yang lain silakan. Oh, sujud sahwi, mohon Pak Haji mangga. Mohon. 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 Ya. Tapi pas ketiga rakaat itu imam itu duduk. Jadi ayat akhir. Ya. Kemudian imam kan kasih tahu subhanallah. Tapi tetap imam itu istilahnya yakinnya dia udah 4. Ya. Baru 3. Gimana itu? Sebaiknya imam mendoakan ikuti imam. Kan imam harus ikuti ya. Ya. Kemudian kita memang baru 3. Kita imam itu nama lagi rakaat. Ya. Kemudian ada sujud. Sujud saya itu kan dilakukan sebelum salam ya. Ada yang berkata, kalaupun sujud lalu lupa juga tidak dilakukan, bisa setelah salam. Mohon. Berkaitan dengan pertanyaan pertama, pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ini di sholat kemungkinan di dalam riwayat Muslim disampaikan ini terjadi pada sholat asar. Rasulullah lupa di rakaat kedua langsung salam Pak ini mah. Jadi rakaat kedua langsung salam. Ada Abu Bakar, ada Umar. Setelah itu beliau keduanya ini tidak segan untuk menegur Rasulullah. Begitu. Kemudian ada seorang sahabat yang Rasulullah memberi gelarnya dengan Dzul Yadan. Dua yang memiliki 2 tangan. Maksudnya Dzul Yadan teh tangannya itu agak panjang, makanya disebut Dzul Yadan. Dzul Yadan kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku sirot, apakah sholat ini dikosor atau ada syariat baru? Atau engkau lupa?" Nah gitu. Maka kata Rasulullah, "Saya tidak mengkosor dan saya tidak lupa." Ya baginda, ya Rasulullah, engkau telah lupa tadi sholat 2 rakaat, padahal sudah agak lama gitu setelah salam tersebut. Kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat yang lain, benar tidak apa yang disampaikan oleh Dzul Yadan ini? Kata sahabat, benar. Maka ditambahlah sholatnya yang kekurangan tersebut, kemudian nanti sujud sahwi begitu. Nah kasus yang ditanyakan tadi hampir sama. Nah ketika misalkan imam tadi kekeh dan dia melanjutkan sebagai makmum, kita ikuti imam terlebih dahulu. Nah nanti kita baru kasih tahu kepada imam setelah selesai sholat. Biar nanti imam yakin apakah benar, kan tinggal bertanya nanti imam. Bertanya kepada seluruh jamaah. Begitu. Benar tidak? Kan itu seperti yang tadi disampaikan oleh Rasulullah. Kalau misalkan benar, nah tinggal nanti tambah lagi 1 rakaat dan sujud sahwi
bersama-sama. Posisinya nanti sujud sahwi memang ada dua posisi, boleh sebelum salam atau sesudah salam. Nah begitu. Kalau syakka, kalau dalam hadis mah kalau ragu-ragu gitu ya, itu Rasulullah sujudnya di sebelum salam. Nah gitu. Nanti tinggal dibaca Pak di bab Bulughul Maram ya, di bab sujud sahwi ada lah gitu. Begitu Pak Haji gitu, dua-duanya mungkin bisa saya sudah mewakili ya jawaban saya. Enggak? Oh, mohon. Bacaan tentang subhana man la yanamu wala yasu tidak didapatkan riwayat tersebut dari Rasulullah. Jadi sahabat tidak pernah meriwayatkan hadis tersebut. Rasulullah tidak pernah mengajarkan hadis tersebut. Jadi bacaan tentang sujud sahwi itu kasa iris sujud di sholat, seperti biasa dalam sujud sholat biasanya, karena tidak didapatkan tentang riwayat subhana man la yanamu wala yashu. Nah begitu. Itu disampaikan oleh Al-Ustaz Aceng di dalam kitabnya yaitu Al-Hidayah. Masih di awal-awal itu ada pembahasan tersebut. Jadi tidak didapatkan Pak riwayat tentang bacaan sujud sahwi secara khusus gitu ya. Jadi seperti bacaannya seperti sujud-sujud biasa saja gitu ya. Yang biasa pakai subhana rabbiyal a'la ya pakai subhana rabbiyal a'la gitu. Demikian mungkin. Sudah? Tidak ada yang, kalau sudah saya akhiri ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat wabil khusus bagi pribadi saya sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.